Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 18 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan dalam hidup kami, agar kami berubah hanya dalam Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara James Mantau. Silakan, Saudara James. Selamat pagi, saudara-saudara. Renungan pagi ini tanggal 18 April. Ayat temanya terdapat dalam Efesus 6 ayat 6. Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Janganlah seorang pun berkata, saya tidak dapat mengalahkan cacat tabiat saya. Karena jikalau inilah keputusan hatimu, maka engkau tidak dapat beroleh hidup yang kekal. Keadaan mustahil itu semuanya berada dalam kehendakmu, jikalau engkau tidak berkehendak, itulah yang merupakan tidak dapat itu. Kesukaran yang sebenarnya ialah kecurangan hati yang tidak disucikan dan keengganan untuk menyerah kepada kehendak Allah. Apabila ada suatu tujuan tertentu lahir dalam hatimu, hendak mengalahkan, maka engkau pun akan beroleh kecenderungan untuk mengalahkan dan akan memperkuat ciri pembawaan yang dirindukan tersebut dan akan ikut serta dalam peperangan dengan usaha yang mantap dan tekun. Engkau akan melatih suatu kewaspadaan yang terus-menerus atas segala cacat tabiatmu dan akan mengusahakan praktik-praktik yang benar dalam perkara-perkara kecil. Kesukaran untuk mengalahkan itu akan berkurang sementara hati disucikan oleh anugerah Kristus. Alangkah besarnya pekerjaan yang harus dilakukan bagi kita sebagai perorangan jikalau kehendak hati kita yang sombong dan keras kepala itu dibenamkan dalam kehendak Allah dan jiwa kita diangkat dari keduniawian kepada suasana yang lebih tinggi dan lebih bersih. Kemauan diri dan kesombongan itulah kejahatan yang membalikkan malaikat-malaikat menjadi roh-roh jahat dan menutup pintu gerbang surga terhadap mereka. Engkau tidak dapat mengontrol dorongan hatimu, emosimu seperti yang engkau inginkan, tetapi engkau dapat mengendalikan kemauan dan dapat mengadakan perubahan menyeluruh dalam hidupmu. Oleh menyerahkan kehendakmu kepada Kristus, maka hidupmu pun akan tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah dan bersekutu kepada kuasa yang di atas segala kerajaan dan kekuasaan. Engkau akan memperoleh kekuatan dari Allah yang akan memegang engkau erat-erat kepada kekuatannya dan suatu terang yang baru. Bahkan terang iman yang hidup akan mungkin kepadamu. Akan ada di dalammu satu kuasa, suatu ketekunan, dan suatu kesederhanaan yang akan menjadikan engkau suatu alat yang berbudi bahasa halus di dalam tangan Allah. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara James. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sudah 3 hari kita belajar tentang apa yang kasih karunia Allah dapat lakukan dalam hidup kita, dan hal itu terwujud melalui anaknya, Yesus Kristus. Kasih karunia Allah
dapat menjadi bagian kita dengan menerima kasih karunia Kristus, yaitu Roh-Nya yang kudus. Dan hari ini kita akan lihat hal yang sama. Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 49, paragraf pertama, yang menjelaskan, satu kemenangan yang secara positif penting untuk Anda berdua raih, kemenangan atas kehendak keras kepala. Dalam pergumulan ini, Anda hanya dapat menaklukkan dengan bantuan Kristus. Anda mungkin berjuang keras dan lama untuk menaklukkan diri, tetapi Anda akan gagal kecuali Anda menerima kekuatan dari tempat tinggi. Dengan kasih karunia Kristus, Anda bisa mendapatkan kemenangan atas diri sendiri dan mementingkan diri. Kita harus menang atas kehendak kita yang keras kepala, dan kemenangan atas keras kepala ini hanya dapat kita peroleh dengan bantuan dari Yesus, yaitu dengan kasih karunia-Nya. Dan waktu kehendak keras kepala kita ini ditaklukkan, apakah yang terjadi kemudian? Kita baca dalam manuskrip Releases volume 12 halaman 191 paragraf 2 yang berkata, ketika diri disalibkan, ketika kehendak yang keras kepala ditundukkan, maka bahasa hati adalah, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi, ya Allah, yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku. Berbicaralah Tuhan karena hamba-Mu mendengar. Saat kehendak kita yang keras kepala ditundukkan, maka bahasa hati kita sama dengan bahasa Yesus Kristus, yaitu, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi, ya Allah. Karena kehendak kita yang keras kepala ditundukkan oleh Kristus, dan Kristus bekerja dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Perhatikan rangkaian ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Galatia 4 ayat 6, yang berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah Bapa menyuruh roh anak-Nya, yaitu roh Kristus, ke dalam hati kita. Dan saat roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka seruan bahasa hati kita adalah, ya Aba, ya Bapa. Sebab dengan memiliki Kristus dalam hati kita, maka kita telah menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Panggilan kita kepada Bapa sama dengan panggilan Yesus kepada Bapanya. Dan memang demikianlah Yesus berseru kepada Bapanya. Perhatikan kalimat akhir daripada ayat berikut ini, dalam Markus 14 ayat 36, yang berbunyi, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jelas bahwa saat roh Kristus tinggal dalam hati kita, kehendak kita yang keras kepala ditundukkan, dan bahasa hati kita menjadi, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki, ya Allah. Sebab sebagaimana Kristus menyerahkan kehendak-Nya kepada Bapanya, demikian juga kita. Saat kita menyerahkan kehendak kita kepada Yesus, maka itu sama dengan menyerahkan kehendak kita kepada Bapa. Maka Bapalah yang berkuasa dalam hati kita melalui kehadiran anak-Nya, Immanuel. Roh Nubuat menuliskan dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 138 paragraf 1 yang berkata, engkau harus menaklukkan kemauan hatimu kepada kehendak Yesus Kristus, dan kalau engkau berbuat demikian, Allah akan segera mendudukinya dan bekerja dalam engkau, baik berkehendak, baik pun menyampaikan Dia, sekedar kehendak-Nya. Seluruh sifatmu hendaknya ditaklukkan kepada kuasa Roh Kristus, bahkan segala pikiranmu sendiri pun akan ditaklukkan kepadanya. Roh Nubuat selaras dengan kebenaran Alkitab. Saat kita menyerahkan kehendak kita kepada Yesus, maka Allah, yaitu Bapa, yang berkuasa. Dan Bapa bekerja melalui dan di dalam anak-Nya, yaitu dengan menyuruh roh anak-Nya ke dalam hati kita. Sungguh amat jelas, roh yang bekerja di dalam hati kita bukanlah Allah roh, tetapi roh anak Allah. Roh Kristuslah yang menaklukkan kehendak keras kepala kita, sebab memang demikianlah teladan hidupnya. Yesus menyerahkan kehendak-Nya kepada kehendak Bapanya.
Itu sebabnya hanya Yesus yang dapat mengubah kehendak kita yang keras kepala menjadi kehendak yang disucikan. Hanya Yesus saja, yaitu melalui kehadiran kasih karunia-Nya, Roh Kristus. Karenanya masih dalam buku yang sama, Amanat kepada Orang Muda halaman 138 paragraf 3, Nyonya White bertanya, "Maukah engkau dengan tidak berlambat-lambat lagi menempatkan dirimu dalam perhubungan yang benar dengan Allah? Maukah engkau berkata, saya akan menyerahkan kemauan hatiku kepada Yesus dan akan melakukan itu sekarang juga dan sejak saat ini berdiri dengan sepenuhnya pada pihak Tuhan?" Saudaraku dalam Tuhan, jangan berlambat-lambat. Serahkan kehendak kita kepada Yesus segera dan terimalah kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Maka bahasa hati kita adalah, bukan kehendakku ya Yesus, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang singkat, padat, dan jelas tentang bagaimana caranya mengalahkan atau mengubahkan kehendak kami yang keras kepala ini. Dan hanya satu cara, satu jalan, yaitu dengan menerima kasih karunia Allah melalui anak-Nya, melalui kasih karunia Kristus yang adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ingatkan kami hari demi hari, agar kami pada akhirnya didapati serupa dengan Kristus, layak menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.